Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai 2 ekor anjing, namanya BM, Bobby dan Mila. Dulu mereka ada di shelter, lalu kemudian saya ambil, saya pelihara. Dan mereka berdua bahagia sekali karena selama ini selalu berpindah dari shelter ke shelter. Artinya selama ini dia tidak pernah mengabdi kepada seorang tuan. Padahal nilai makna hidup seekor anjing itu ditentukan oleh pengabdiannya. Maka kalau seekor anjing sudah mengabdi pada seorang tuan, dia sudah menyerahkan segala-galanya. Yang ada di pikirannya itu hanya tuannya. Satu saja, tuannya. Hanya itu. Dia akan melindungi tuannya, dia akan main dengan tuannya, dia akan menghabiskan waktu dengan tuannya, dan dia selalu berbahagia dengan tuannya. Karena itu bisa dibayangkan betapa bahagianya Bobby dan Mila ketika dia kemudian akhirnya bisa mengabdi kepada seorang tuan. Dan saya juga bahagia sekali karena dia sangat penuh pengabdian dan kasih kepada saya. Saya memberinya makan, saya mengajaknya bermain, dan saya mengasihinya. Dia tidak bekerja kepada saya, tetapi dia mengabdi. Mungkin kita bisa membandingkan yang mirip-mirip, tetapi tentu bukan membandingkan dalam arti menyamakan dengan anjing, bukan, tetapi yang mirip, yang hidupnya ditentukan oleh pengabdiannya. Kalau Anda membaca atau mendengar tentang samurai, samurai itu juga berarti kalau dia mempunyai tuan atau bekerja, mengabdi pada seorang tuan. Entah shogun tertentu atau kepala wilayah tertentu. Kalau tidak, dia kemudian mengembara dan menjadi yang disebut dengan ronin. Yaitu samurai yang tidak punya tuan yang menjadi tuan yang dia mengabdi sepenuhnya. Tuan itulah yang menjamin seluruh kehidupannya, seluruh keluarganya, membagikan tanah dan sebagainya. Arti dari seorang samurai adalah pengabdiannya. Maka dia akan berperang, dia akan berjuang untuk tuan yang sungguh-sungguh menjaga. Ada pertukaran yang sangat erat. Dan itu memberi arti, itu menjadi identitasnya. Kalau tidak, dia kemudian menjadi ronin yang tidak mempunyai martabat, berkeliling kemana-mana. Bisa jadi dia hebat sekali, tetapi dia tetap seorang ronin. Tentu cara menghayati pengabdian hidupnya menjadi kurang berarti. Yang penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada pertukaran yang saling melindungi, saling menyelamatkan antara tuan dan para samurai. Sama juga antara anjing dan tuannya. Sekali lagi yang mau saya sampaikan adalah cara mengartikan hidup, yaitu pengabdian sebagai salah satu nilai yang paling tinggi. Maka seekor anjing, kalau tuannya tidak ada, waduh dia menderita sekali. Untuk ganti tuan, hampir tidak bisa. Maka kita akan mendengar cerita tentang Hachiko, anjing yang sampai difilmkan. Tuannya meninggal, dan karena setiap hari dia selalu mengantar tuannya ke stasiun dan menunggu tuannya pulang dari stasiun, maka setiap pagi dia akan datang ke stasiun mengantar tuannya dan setiap sore dia akan menjemputnya. Meskipun tuannya sudah tidak akan kembali lagi. Itulah nilai kesetiaan yang luar biasa. Karena terjadi saling percaya, saling pertukaran hidup antara seekor anjing dan tuannya. Yang menarik adalah Tuhan Yesus itu sudah memberikan segala-galanya, mempertukarkan dengan harapan kita juga memberikan diri kita sepenuhnya. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita kaya.
Yesus yang adalah Allah menjadi manusia supaya kita ilahi. Yesus yang berkuasa kemudian menjadi hamba supaya kita mempunyai kuasa di dalam Anak Allah. Terjadi pertukaran luar biasa. Yesus yang kekal mengalami kematian supaya kita hidup untuk selamanya. Yang diharapkan cuma satu, kita mengabdi kepada Tuhan. Bukan bekerja untuknya, bukan melakukan sesuatu sebagai pemberian saja, tetapi kita mengabdi sepenuhnya, memberikan hidup kita sepenuhnya. Dan itu kelihatan dari apa yang kita pikirkan. Seperti seekor anjing yang dipikirkan hanya tuannya, tidak ada yang lain. Tuannya bisa memikirkan tentang bisnis, relasi, hobi, tetapi anjing hanya berpikir tentang tuannya saja, tidak ada yang lain. Kebahagiaannya adalah tuannya, hidupnya adalah tuannya. Makanannya dia membayangkan tuannya. Hari-harinya adalah tuannya. Karena di dalam pikirannya hanya ada tuannya saja. Karena sudah terjadi pertukaran hidup di antara anjing dan tuannya. Bagaimana kita dengan Kristus? Atau pertanyaan lebih jelas, siapa yang menjadi Tuhan kita? Dan itu kelihatan dari apa yang ada di kepala kita. Bagi Yesus, kita yang ada selalu di hatinya, kita yang ada selalu di pikirannya. Hidupnya untuk kita, kealahannya untuk kita, kekayaannya untuk kita. Lalu kita untuk siapa? Kalau kita tidak mengabdikan diri untuk Tuhan, maka kita mempunyai pikiran yang begitu banyak dan rumit. Dan karena itu kita tidak pernah tenang. Santo Agustinus membahasakannya dengan sangat tepat. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Kita akan selalu gelisah dan tidak tenang. Karena memang kita diciptakan untuk Tuhan. Yang lain adalah sarana. Karena itu Santo Ignatius dalam latihan rohani, Anda yang belajar School by Spirit pasti mengerti dengan sangat baik. Prinsip asas dan dasar. Segala-galanya untuk mengabdi dan memuji Tuhan. Yang lainnya adalah sarana. Tetapi ini bukan hanya slogan. Bisa kelihatan dari apa yang ada di pikiran kita. Seberapa banyak kita berpikir tentang Tuhan. Seberapa banyak kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan hanya pada saat kita sembahyang di gereja, ya hanya itu. Kita mengabdi part-time, dan sebetulnya bukan abdi. Tidak ada abdi part-time, tidak ada. Karena terjadi pertukaran seluruh hidup. Dan itu sudah dimulai oleh Tuhan sendiri. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita kaya. Dia yang ilahi menjadi manusia supaya kita ambil bagian dalam keilahiannya. Dia yang abadi mati supaya kita hidup abadi, mengalami keabadian. Sudah lebih dulu ditawarkan. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Pilihan kita cuma satu. Pilihan kita hanya satu-satunya, yaitu mengabdi Allah, dan yang lain adalah sarana. Mari kita teliti seberapa banyak waktu kita habiskan untuk Tuhan. Seberapa banyak pikiran-pikiran kita mengarah kepada Tuhan. Seberapa banyak tindakan-tindakan kita termotivasi oleh kasih kepada Allah. Di situ akan kelihatan sebetulnya siapa yang kita abdi. Apakah Tuhan atau yang lain? Apakah Tuhan atau relasi-relasi kita, atau pekerjaan kita, atau status hidup kita, atau nama baik kita? Mari kita teliti waktu-waktu yang kita habiskan, energi yang kita habiskan.
perhatian yang kita arahkan. Karena hanya dengan mengabdi kepada Tuhan, menjawab pilihan Tuhan, menjadi sahabatnya yang siap sedia mendengarkan, menemani, dan bekerja bersama Dia, kita akan menemukan kedamaian. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, melainkan damai sejahtera, sukacita dan kasih. Mudah-mudahan kita mengerti siapa yang kita abdi, sehingga kita sungguh-sungguh menemukan makna hidup kita dari kesetiaan kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.